Nama saya Mila Kurniati. Saya akan membahas tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang huruf kapital. Apa itu huruf kapital? Huruf kapital adalah huruf besar yang dipakai sebagai unsur pertama pada awal kalimat dan kegunaan lainnya. Penggunaan huruf kapital yang benar. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, apa maksudnya? Dia membaca buku. Kita harus bekerja keras. Pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Pada kalimat tersebut, huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya, Amir Hamzah, Dewi Sartika menggunakan huruf kapital. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan jenis atau satuan ukuran. Misalnya, ikan mujair, mesin diesel, 5 ampere, dan 10 volt. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan pan atau huruf pertama kata tugas. Misalnya Abdul Rahman bin Zaini. Nah, binnya ini menggunakan huruf kecil. Siti Fatimah binti Salim. Nah, bintinya juga menggunakan huruf kecil. Indani Sorusi Tanggan. Borunya menggunakan huruf kecil. Charles Adrian van Ophuijsen, ayam jantan dari timur, dan mutiara dari selatan. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Orang itu menasihati anaknya, berhati-hatilah nak. Mereka berhasil meraih medali emas, katanya. Besok pagi, kata dia, mereka akan berangkat. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Islam Al-Quran, Islam menggunakan huruf kapital, Al-Quran. A-nya menggunakan huruf kapital. Kristen Alkitab, karena nama agama menggunakan huruf kapital. Hindu Weda, Allah, Tuhan. Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contohnya, Sultan Hasanuddin, Mahaputra Yamin, Haji Agus Salim, Imam Hambali, dan Nabi Ibrahim. Catatannya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, selamat datang yang mulia, semoga berbahagia Sultan, terima kasih Kiai, selamat pagi dokter. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, Profesor Supomo, Laksana Muda Udara Husein Sastra Negara, Proklamator Republik Indonesia Soekarno-Hatta, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Gubernur Papua Barat. Nah, jadi itulah penggunaan huruf kapital yang baik dan benar. Selanjutnya, aturan penulisan huruf miring. Menulis nama ilmiah. Huruf miring dalam cetakan juga biasanya digunakan untuk menuliskan nama ilmiah atau sebuah ungkapan asing. Hal ini tidak berlaku pada sebuah ungkapan nama ilmiah atau ungkapan asing yang ejaannya sudah disesuaikan. Contohnya,
Mie instan kerap dipercaya sebagai makanan yang memiliki kandungan monosodium glutamat yang tidak baik untuk kesehatan sehingga tidak disarankan dikonsumsi setiap hari. Selanjutnya, contohnya Escherichia coli merupakan salah satu jenis bakteri yang umum ditemukan di dalam usus manusia yang sehat. Selanjutnya, yang keempat, digunakan untuk menulis daftar pustaka dalam karya ilmiah. Contohnya, Sudayana Adiputra 2002, Filsafat Komunikasi Jakarta, Jendela Dunia. Solikhan Umar 2013, Bahasa Indonesia dalam Informasi dan Iklan di Ruang Publik Kota Pangkal Pinang, dalam Sirok Bastra Jurnal Kebahasaan dan Kesastraan Volume 1, halaman 123-129, Pangkal Pinang, Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, huruf miring digunakan untuk memberi perbedaan dalam suatu kalimat. Contohnya, rendah hati, besar kepala, panjang tangan merupakan beberapa contoh kata majemuk. Angka 3579 merupakan angka ganjil, sementara angka 2468 merupakan angka genap. Yang keenam, huruf miring digunakan untuk menulis alamat website atau sebuah link yang ditulis dalam kalimat. Contohnya, sekarang membaca materi pelajaran lebih mudah karena Anda bisa mengakses berbagai informasi mengenai pelajaran di https://penerbitthepublish.com. Melalui website https://penerbitthepublish.com, Anda akan lebih mudah mengakses segala informasi mengenai materi dan berbagai hal lain mengenai penerbitan buku. Selanjutnya, huruf miring digunakan untuk penulisan film. Contohnya, film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang disutradarai oleh Sunil Soraya merupakan sebuah film yang dialihwahanakan dari sebuah novel karangan Buya Hamka. Nah, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk merupakan judul film, makanya di sini ditulis menggunakan huruf miring. Contoh yang kedua, Pengabdi Setan merupakan salah satu film horor yang berhasil mendongkrak genre film misteri di Indonesia dan kembali membangkitkan film dengan genre horor yang menarik perhatian masyarakat Indonesia dan penggemar film. Contohnya, Pengabdi Setan merupakan judul film. Penggunaan yang ke-8, huruf miring digunakan untuk menulis istilah asing. Contohnya, setelah proses follow-up dari pihak terkait, peneliti langsung menyebarkan angket dan mulai melakukan penelitian di tempat tersebut. Contoh yang kedua, penderita obesitas disarankan tidak lagi terlalu sering mengkonsumsi makanan junk food dan dianjurkan makan makanan sehat seperti sayur dan buah-buahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang akronim. Apa itu akronim? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, akronim merupakan kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau unsur lainnya yang ditulis serta dilafalkan seperti kata wajar lainnya. Akronim dibuat supaya pembaca dan penutur tidak kesulitan dalam melafalkannya. Selain itu, penggunaan akronim juga dapat menghemat penuturan kata. Artinya, kata yang seharusnya diucapkan atau ditulis panjang bisa diakronim menjadi lebih singkat, tetapi tetap mudah dibaca. Dikutip dari buku Standar Aturan Bahasa Penulisan yang Baik dan Benar, Ejaan yang Disempurnakan 2015 karya Rudian, apabila perlu membuat akronim ada 2 syarat. Yang pertama, jumlah suku kata akronim tidak melebihi jumlah suku kata yang lazim digunakan Indonesia, yakni maksimal 3 suku kata. Yang kedua, akronim dibentuk dalam mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan sesuai dengan pola kata bahasa Indonesia yang lazim agar mudah diucapkan dan diingat. Di sini ada pun contoh akronim. Dilansir dari Puebi Daring, penggunaan akronim dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama,
Akronim nama diri yang terdiri dari huruf awal, setiap katanya ditulis menggunakan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya BIN, Badan Intelijen Negara, LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LAN, Lembaga Administrasi Negara, PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, BIG, Badan Informasi Geospasial. Yang kedua, akronim nama diri berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dari dan suku kata dari deret kata. Ditulis dengan huruf awal kapital, contohnya Bulog, Badan Urusan Logistik, Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jateng, Jawa Tengah, Suramadu, Surabaya, Madura, Kowani, Kongres Wanita Indonesia. Selanjutnya, akronim bukan nama diri yang terdiri atas gabungan huruf awal serta suku kata atau berupa gabungan suku kata ditulis memakai huruf kecil. Contohnya tilang bukti pelanggaran, rudal peluru kendali, puskesmas pusat kesehatan masyarakat, pemilu pemilihan umum, iptek ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang penulisan angka dan bilangan sesuai UWB. Yang pertama, cara penulisan angka Arab atau angka Romawi. Sistem penulisan angka Romawi didasarkan pada sistem pengulangan, penjumlahan, serta pengurangan. Sedangkan untuk membacanya, dimulai dari kiri ke kanan. Angka Romawi biasa digunakan sebagai lambang bilangan ataupun nomor. Penulisan angka Romawi menggunakan huruf alfabet untuk melambangkan angka. Angka yang lebih besar dari 5.000. Di atas simbol diberikan garis horizontal. Garis tersebut berarti perkalian terhadap angka 1.000. Cara mudah untuk menulis angka Romawi adalah dengan menulis angka ribuan terlebih dahulu, dilanjutkan dengan ratusan, puluhan, serta satuan. Sistem angka Romawi yang saat ini digunakan merupakan modernisasi sistem adisi dari sistem yang lama. Sejak tahun 260 SM, sistem Romawi telah terbentuk. Namun, sistem Romawi yang berkembang saat ini masih belum lama ada. Misalnya, dalam penulisan angka 5 adalah V yang menggantikan penulisan 5 serta angka 100 yang ditulis dengan huruf C. Berikut adalah contoh penulisan angka Romawi sesuai dengan UWB angka Arab 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka Romawinya seperti yang kita lihat. Mengutip dari rumus super lengkap matematika kelas 4, 5, dan 6, terdapat beberapa aturan dalam penulisan angka Romawi. Di antaranya ada angka Romawi diikuti dengan bilangan yang sama atau lebih kecil daripada bilangan Romawi tersebut, maka nilai bilangan Romawi yang mengikutinya harus ditambah dengan nilai bilangan yang diikuti. Misalnya 61, caranya adalah nilai L sama dengan 50 ditambah dengan nilai X sama dengan 10, lalu ditambah dengan bilangan Romawi I sama dengan 1, maka hasilnya adalah L tambah X tambah 1, 50 tambah 10 tambah 1 sama dengan 61. Bila angka Romawi diikuti dengan bilangan yang nilainya lebih besar, maka bilangan yang mengikuti harus dikurangi dengan bilangan yang diikuti tersebut. Misalnya 9, caranya adalah angka Romawi X sama dengan 10 harus dikurangi dengan bilangan Romawi 1 yang bernilai 1, maka hasilnya adalah X kurang 1 atau 10 kurang 1 sama dengan 9. Sistem pengulangan angka Romawi hanya dapat dilakukan sebanyak 3 kali. Misalnya adalah 8 dan 9. Pengulangan angka Romawi tidak berlaku untuk bilangan 5, L, dan D. Selanjutnya, tentang penulisan angka. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 550 miliar rupiah.
Proyek pemberdayaan ekonomi rakyat itu memerlukan biaya 10 triliun rupiah. Angka dipakai untuk menyatakan A. Ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B. Nilai uang, misalnya 0,5 cm, 5 kg, 4 hektar, 10 liter, 2 tahun, 6 bulan, 5 hari, 1 jam, 20 menit, 5.000, 3,50 US dolar. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, dan kamar, misalnya Jalan Tanah Abang 1 nomor 15 atau Jalan Tanah Abang 1/15, Jalan Wilayah Wijaya nomor 14, Hotel Mahameru kamar 169, Gedung Samudra lantai 2 ruang 201. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci, misalnya bab 10 pasal 5 halaman 252, surah Yasin ayat 9, Makrus 16-15. Penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut, misalnya 5 lembar uang seribuan tahun 1950-an, uang 5.000-an. Selanjutnya tentang penulisan bilangan. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. Di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang abstain. Kendaraan yang dipesan untuk angkutan umum terdiri atas 50 bus, 100 minibus, dan 250 sedan. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf, misalnya 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah, 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Catatannya, penulisan berikut ini: 50 siswa teladan dapat beasiswa dari pemerintah daerah, 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Misalnya, panitia mengundang 250 orang peserta. Di lemari itu tersimpan 25 naskah kuno. Catatannya, penulisan berikut dihindari. 250 orang peserta diundang panitia, 25 naskah kuno tersimpan di lemari itu. Penulisan bilangan dengan huruf dibagi menjadi 2 kategori, yaitu bilangan utuh dan bilangan pecahan. Penulisannya dilakukan dengan cara bilangan utuh, misalnya 12, 30, 5.000. Bilangan pecahan misalnya setengah atau 1/2, 1/2, 1/16, 1/16, 3/4, 3/4, 2/10, 2/10. 3, 2/3, 1%, 1/mil. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut, misalnya abad ke-20, abad ke-20, Perang Dunia II, Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Kedua. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Misalnya, setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Telah diterima uang sebanyak 2.950.000 rupiah untuk pembayaran 1 unit televisi. Penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan sebagai berikut. Misalnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar 900.500 rupiah 50 sen. Bukti pembelian barang seharga 5 juta rupiah ke atas harus dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban. Bilangan yang digunakan sebagai
Unsur nama geografi ditulis dengan huruf, contohnya Kelapa 2, Koto Nanampek, Raja Ampat, Simpang 5, Tiga Raksa. Nah, itulah tadi pembahasan tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB tentang huruf kapital, huruf miring, akronim, angka, dan bilangan. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.